Resi Dwi Payana. Resi Dwi Payana. Itu tuh zaman siapa? Jawa nih Dwi Poyono. Jangan bangsa apa itu di zaman siapa? Sudah zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala. Zamannya para resi, para ksatria. Para resi ksatria yang ada di Pulau-pulau di Nusantara ini berperang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala bi ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa subhanaka wa ni'mati. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa baraka wa sallam ala mahdi wa hani ihwani rahimakumullah. Salam rahayu ya, rahayu kabeh. Kabeh rahayu. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, jazakumullah khairan. Semua ikhwan selalu setia di channel Santri Batik. Ini bahas apa kawan? Bahas sing arti kemakrifatan ngono apa ya? Ini kan banyak yang ini akhir-akhir ini banyak, maksudnya orang-orang spiritual yang datang ke sini yang apa namanya mencari. Iya, mencari terus datang mencari bener sosok-sosok spiritual kehakikatan itu seperti apa. Terus mana kan ono yang sudah berhakikat terus mengalami pengalaman katanya ketemu Allah kan, wes gokil kan, bisa ketemu Allah segala gitu kan. Nah ini siapa, dasarnya dari mana, sumbernya apa, dan pemahaman yang seperti apa yang bisa menyebabkan jadi seperti ini gitu kan. Sebagai panggil siapa yang dipanggil Pak Win? Yang paling paham hakikat orang Jawa. Wong Jawa itu emang apa namanya, ajaran ininya apa namanya, ketauhidannya ya. Dari zaman dahulu emang udah kental itu kan. Coba hadirkan. Ya dari faqaidihim. Assalamualaikum malaikat yang ada di produk ini, yang di depan saya, tunjung sang nurcahaya nirwana. Hadirkan, tarikkan goib yang mengetahui tentang ketauhidannya orang-orang Jawa pribumi yang paling dalam tentang bahasan ma'rifatan ya dari faqaidum sang cahaya nirwana. Saya minta untuk hadir dalam tubuh mediator yang ada depan saya, Allah. Hadir sinkron ke dalam jasad ini, selain yang saya tuju dengan selain sama semuanya hancur mata musnahkan saya. Mendalu Rahayu Sugeng Dalu. Sebicara Badhe matur menapa? Badhe matur menapa? Jenengan saged bahasa Indonesia mawon nggih. Nggih, penonton yang mriki katae mboten tiyang Jawi. Orang Jawa sudah di mana-mana. Orang Jawa sudah di mana-mana, tapi lebih familiar bahasa Melayu, bahasa Indonesia nih. Orang Melayu pun sudah dicampuri bahasa Jawa. Nggih, terus. Ngapunten,
Mohon maaf bahasa Indonesia saja. Ini dengan siapa, dari mana? Aku sajatine ngrasa. Sejatine ngrasa. Aku yang pengajaran ke manusia-manusia Jawa. Nggih jenengan sinten asmane? Aku iku namanya Resi Dwi Payana. Resi Dwi Payana. itu di zaman siapa? Jawa nih Dwi Poyono. Jangan bangsa apa, hidup di zaman siapa? Sudah zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala. Zamannya para resi, para ksatria. Para resi ksatria yang ada di Pulau-pulau di Nusantara ini berperang memperebutkan tanah ini. Saya sudah hadir. Dade. Cerita-cerita rakyat, cerita-cerita yang berkembang sekarang ini itu mengikuti bisikan-bisikan saya. Oh, sampean yang mengasih inspirasi itu. Termasuk ilmu-ilmu. Nah, ini cerita-cerita yang bagaimana yang sekarang begitu familiar lah di kalangan masyarakat kita saat ini, itu yang bagaimana? Cerita-cerita tentang timun emas, tentang apa itu yang orang anak-anak takut, raksasa makan bulan, yaitu dari saya, supaya mengajarkan ke anak cucu supaya menghargai alam, menghargai alam, mengakui adanya sang pencipta, sang pencipta semesta ini, sang yang pencipta, Sang yang pencipta, sang yang widi, sang yang tunggal, satu. Nah, kepercayaan apa yang dianut pada zaman dahulu? Sebelum kalian muncul, orang-orang seperti kalian, dan sebelum kalian muncul, kami itu punya ajaran tersendiri, kepercayaan tersendiri, kepribadian tersendiri. Sulit sekali diucapkan bahasa Indonesia ini, bahasa Melayu ini. Nggih, cara misalnya dalam istilah itu diungkapkan secara bahasa Jawa nggak apa-apa, nanti biar para hewan mencari tengah kata itu. Kapitayan itu sebuah ajaran adiluhung. Kami ini tahu sang sejati itu satu yang menciptakan. Makanya kami mempercayainya. Kami bermeditasi, mengheningkan cipta, menyatukan raga dan jiwa kami ini. Kami mematikan rasa panca indera semua ini kan membuat hati orang gelap gulita, jahat, murka, angkara murka, membunuh, ini semua dari ini. Itu kami mematikan rasa itu Dengan cara bersemedi, menutupi panca indera, menahan lapar, menahan haus. Itu kami dulu seperti itu caranya. Itu kan kepercayaan di zaman dahulu. Iya. Kepercayaan dahulu atau bentuk yang sekarang, misalnya di zaman yang sekarang ini, setelah syariat datang yang dibawa risalah oleh Rasulullah, itu tentang kepercayaan seperti itu atau orang yang mengamalkan hal seperti itu. Cucuku masih semuanya, walaupun kalian sudah datang, saya masih menurunkan ke anak cucu saya. Diturunkan? Iya, tetap itu kepercayaan kami, tetap kami masuki kalian. Nah, dalam raga melakukan tadi bersemedi, hasil yang diperoleh kalau di zaman dahulu itu seperti apa?
Jiwa ini terbang, Jiwanya terbang. melayang. Seperti keluar. Kami bisa keluar dari jasad ini, berjalan entah kemana sesuai keinginan kita. Raga sukma. Raga sukma, bahasa Indonesia raga sukma itu. Kami keluar dari jasad ini. Dan setelah keluar itu baru mengalami ketenangan. Oh, ketenangan. Kami naik ke atas. Tapi dulu gampang sekali naik ke atas. Iya. Karena sekarang kemarin sulit. Ada 100 tahun yang lalu sulit, sudah mulai sulit. Seribuan tahun sudah sulit. Ya. Nah, ini kan saya akan mengupas, maksudnya bertanya tentang seseorang yang mengamalkan ini tapi dia beragama Islam atau sudah kamu. Iya. Nah, enggak. Maksudnya yang saya tanyakan dari pandangan sampean itu bagaimana setelah risalah Rasulullah datang dan orang masih mengamalkan hal itu seperti apa, dan secara pengalaman yang didapat itu emang real hasil asli dari dia meditasi atau ada sosok-sosok yang di luar sana yang mengganggu atau membuat ilusi seperti kalian kan? Bukan seperti kalian yang di luaran, anak cucu saya yang di luaran. Yang pertanyaan kamu untuk anak cucu saya itu. Ya. Kami yang membisikkan, walaupun dia seperti kalian ini, tapi kami ikut menunggangi supaya dia menjalankan apa itu tadi syariat itu. Ya. Syariat yang begini-begini itu. Ya. Itu kami tidak ikut campur tangan soal itu. Kami masuk ke jiwanya. Syariat itu tidak penting untuk saya. Ya. Kami hanya mementingkan dia, jiwanya itu ingat ke Sang Pencipta, bukan ke saya. Maaf. Biar tenang, biar hening, mengheningkan cipta rasa karsanya. Ini berarti sampai saat ini belum mengikuti risalah Rasulullah atau berarti kan belum Islam? Ya saya tahu. Tahu itu. Yang begini-begini tahu saya. Tapi tidak pengaruh bagi saya itu, yang anak cucu saya kan mengikuti seperti itu hanya. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan ya, tentang pemahaman dari sisi keislamannya sedangkan diri sampean belum Islam? Saya belum Islam. Iya. Saya itu masuk ke orang-orang yang menyaksikan Tuhan saja, Sang Pencipta itu satu. Kalau yang begini-begini saya tidak tahu. Tidak tahu. Itu saya tahunya kami itu memberikan manusia supaya bermeditasi. Loh, sampean ini dalam bermeditasi berarti ini sudah keluar dari ruhnya, dari jasadnya berupa ruh doang. Maksudnya mukso. Saya sudah nggak ada. Sudah mukso. Dan keyakinan sampean ini masih tetap bertahan. Masih, anak cucu saya malah semakin hebat. Sekarang nggak tahu saya mereka begini-begini, saya nggak tahu. Memang waktu saya membisikkan ajaran saya supaya menjembah sana, itu ada penolakan di sini. Ada penolakan. Yang seperti kali itu, ada seperti getaran butiran intan itu. Cuma kan kami tutup. Berbeda dengan kami pelajarannya ini. Berbeda. Lah, sampean tahu nggak dengan nama Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Tahu. Nah, selama ini bagaimana? Ya. Apanya ya? Ya, saya tahu. Tapi kan saya ingin dipuja juga. Jadi saya harus menanamkan. Sampai sekarang ini tinggalnya di mana?
gunung sana. Di gunung udah masuk Jawa kayangan? Timur Belum. di gunung yang sering ada persembahan di sana dekat gunung Jawa bagian timur. Sana gunung Tengger. Kemarin saya pergi pas dulu ada penarikan kamu ke sini, saya pergi. Ya saya tahu. Nah ya, ini biar sampean saya ikrarkan untuk menjadi bagian dari Sang Hyang Nurjahani Nirwana mau tidak? Ya mau. Ya mau. Bener mau? Ya mau. Nanti kalau udah masuk, saya minta penjelasan tentang tadi saat seorang ini melakukan hal ini dalam pandangan nantinya seperti apa gitu ya. Ya. Diikuti dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa Abdullah. Semuanya masuk pemahaman Sang Hyang Nurjahani Nirwana masuk akal. Sinkron masuk dalam dadanya. Beda. Iya. Jadi sampai ini reaksi ruh yang sudah muksa, Iya. yang mengajarkan atau yang mengasih tahu tentang keheningan cipta. Iya. Betul sekali, betul. Nah, keheningan cipta untuk di zaman yang saat ini, yang orang-orang lakukan saat ini, dalam seorang itu sudah bersyariat atau mengikuti Rasulullah dari Islam, itu tanggapan atau dalam munajah seperti itu tuh bagaimana? Jika seseorang melakukan amalan seperti kalian ini, ada seperti untuk kalian dipahami seperti getaran ke atas, getaran yang langsung naik ke langit. Itu tidak nampak oleh kalian, bangsa manusia, bangsa kami yang melihat, bangsa-bangsa ruh, bangsa-bangsa jin itu yang melihat perilaku kalian melafadzkan itu muncul dari jasad kalian. Ini bukan pandangan tentang orang-orang yang ada di sini, maksudnya pandangan untuk orang luar saat mengamalkan hening cipta yang dulu sampean mengamalkan itu seperti apa? Ada yang melakukan mengheningkan cipta seperti tadi, ajaran-ajaran leluhur kita itu yang diamalkan, yang diterapkan, itu dia sudah bersyariat Islam sampai ditemui Nabi, ditemui Allah. Maaf lupa itu. Dan tentang pengajaran ma'rifat itu sendiri bagaimana? Itu yang seperti sudah bersyarat itu, kami ada teman istimewa. Itu bangsa iblis ikut menawarkan ke kami supaya membisikkan ke mereka rasa berwirid yang menyatu. Jadi mereka sudah merasa dirinya dengan Tuhannya itu satu. Tidak ada rasa manusiawinya hilang. Dia merasa menyatu dengan zat yang maha tunggal itu. Jadi tujuannya itu bukan untuk mengingat, tapi untuk menyatukan diri. Arahnya itu ya sebenarnya ke arah ingin hebat, ingin seperti orang yang merasa paling
sakti di dunia ini, bisa menyatu dengan Tuhannya. Bahkan dia merasa kadang itu melebihi Tuhan. Karena sahabat saya dulu itu, si iblis itu lebih membisikkan rahasia-rahasia tentang langit. Jadi orang itu percaya karena dia juga jika membisikkan ke orang yang sedang begini ini, wujudnya berubah. Kami mengaku sebagai cahaya, mengaku sebagai seorang wali, sunan, bahkan kami mengaku sebagai malaikat. Bahkan ini di sini juga ada yang datang ke sini, terus beliau melakukan mediasi tersebut dan mengalami sesuatu yang seakan-akan dia itu dikasih tugas langsung oleh Allah Ta'ala untuk melakukan hal ini. Itu bagaimana? Itu bisikan kami. Padahal katanya yang beliau katakan ke saya aslinya itu nggak mau. Tidak mungkin. Segala sesuatu itu diterima karena sudah ada keinginan tersembunyi. Ini rasa tersembunyi yang tidak mau dilihat orang, ini yang paling berbahaya. Kami memang tahu mana manusia-manusia yang mempunyai keinginan tersembunyi terdalam. Itu adalah bentuk nafsu yang paling tipis, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi kami menciumnya. Itu nafsu kesombongan, ego bahasa kalian, ego. Itu ingin merasa pintar, merasa hebat. Itu kami ada merasa-merasanya. Ya, itu kami mewujudkan keinginan manusia itu. Keinginannya untuk apa? Manunggal itu kan. Nah, kami memimpikan seperti yang dia impikan. Keinginannya seperti apa? Karena dia bersyariat seperti kalian. Dia tahu pengetahuan kesyariatan kalian. Akhirnya kami menyesuaikan dengan pengetahuan yang kalian baca, kalian pelajari dari guru-guru. Kami menyesuaikan. Oh, jadi disinkronkan, digaduh-gaduh, dipas-pasan gitu. Iya. Ya, jadi dia belajar tentang nabi-nabi, rasul-rasul. Ya, kami meminjam nama, sekedar pinjam kan boleh. Yang penting dia percaya. Percaya kalau dia benar melakukan kegiatan begini. Nah, itu benar. Nanti kan hilang. Kalau syariatannya hilang. Kalau dia sudah merasa, kan kami memberikan pengetahuan langit, bocoran duniawi, 100-200 tahun lagi kami berikan. Itu emang diberikan? Iya. Dan yang memberikan itu bukan Allah Ta'ala? Kami dapat dari Tuhan iblis dulu. Ada berita-berita sedikit kami tularkan ke mereka. Kami tambahi biar enak. Nanti dari tadi itu, kalau beliau mengatakan ini yang dikatakan ma'rifatullahnya. Ma'rifatullah itu seperti kalian atau seperti anak cucu saya yang dulu itu. Kalau anak cucu saya dulu itu memang benar mencari, tapi salah jalannya karena belum mengenal sang pencipta, belum tahu tata cara syariat yang benar. Jadi kami hanya mengira-ira bahwa untuk bertemu dengan Sang Maha Kuasa itu harus mematikan panca indera dari kejahatan, keburukan. Tidak makan, tidak minum, menyepi di dalam hutan, supaya kami sepi, tenang, hening, bisa berkomunikasi dengan pencipta alam ini. Jadi itu hakikatnya itu kami ingin mencari ketenangan dalam jiwa kami. Tapi dulu belum tahu caranya.
kami hanya belajar dari pembisik-pembisik, dari pikiran-pikiran kami sendiri, bahwa Tuhan yang pencipta itu di atas sana, dan Tuhan itu hanya mau bertemu dengan orang-orang yang bersih, yang tidak berbuat tercela, tidak merampok, tidak merampas, pokoknya hal-hal yang buruk. Nah itu kan baik. Iya. Seperti itu baik. Lah kalau untuk di zaman yang saat ini kan udah mayoritas hampir semuanya yang menganut atau mengamalkan ketauhidan saat ini kan rata-rata orang Islam. Iya. Ya. Rata-rata orang Islam yang tetap memegang Arab budayanya atau kenusantaraannya dalam dia bertauhid. Ini tanggapannya seperti apa? Dan yang diperoleh dia dari dia melakukan hal itu apa manfaatnya? Apakah benar juga? Apakah itu cuma rekayasa? Ada benarnya, banyak salahnya. Kalau benarnya itu kalau mereka melakukan kehakikatan itu dengan berguru, dengan guru mursyid, guru-guru yang ada ikatan-ikatannya, ada tali-tali ikatan-ikatannya, seperti rantai putih saling turun menurun, ada ikatan-ikatan ruhnya. Itu seperti kalian, seperti saya tadi nih. Nah, kalau yang salah itu, yang kurang tepat itu hanya belajar. Sekarang banyak yang belajar sendiri, mencari sendiri, bermimpi sendiri, tidak melalui guru, hanya membaca, hanya mendengar, tapi berani mempraktekkan cara-cara kehakikatan itu. Kadang berguru tapi kurang tepat gurunya. Gurunya mengajarkan supaya bermakrifat tapi syariatnya nggak ada. Hanya melulu melakukan tenang, hening, eling elingono sing kuwasa, aja sira padha pancakara. Aduh, saya nyanyi bahasa Jawa. Ora apa-apa. Aduh, ini itu ajaran saya seperti itu dulu. Kami selalu memberi nasihat-nasihat, tapi syariatnya nggak ada. Kami nggak mau dulu, nggak mau. Untuk apa? Itu kan perbuatan badan. Yang penting kan sininya. Itu dulu. Nah itu pelajaran pengetahuan yang tanpa ada ketundukan badan jasmani kalian ini, hanya eling ini, itu yang disambar kami bangsa jin, siluman, terutama iblis, menyambar kalian. Doa-doa kalian itu waktu hening itu kami yang masuk. Terus dalam ijabah yang dilakukan itu bagaimana? Ya kami yang merekayasa supaya terjadi, supaya dia makin yakin. Seperti kalau biasanya ini ada orang-orang, anak cucu saya itu kalau berdoa itu kan tiap hari kan berbeda-beda caranya. Kadang menghadap ke barat, nanti ke utara, ke timur, ke selatan, menyesuaikan dengan arah. Maksudnya itu dulu kami itu menghormati 4 penjuru mata angin, menghormati alam. Padahal aslinya ya bukan, ya kami yang datang. Pada waktu nanti mereka bermeditasi itu, kami akan mengangkat badan mereka, terbang, betul-betul terbang ke atas. Kami angkat sedikit saja supaya dia yakin. Angkat jadi melayang. Kami jutaan itu, miliaran kami bekerja supaya orang itu percaya dan menjadi guru
guru pembimbing untuk nanti Oh, jadi pengikutnya datang. apa nama orang yang udah disetel seperti ini terus mempunyai kelebihan-kelebihan khusus untuk menggait massa. Iya, itu Emang sengaja dikasih kelebihan-kelebihan itu. kan banyak seperti itu. Itu kami nanti memberi wangsit, memberi petunjuk, memberi langkah-langkah supaya banyak yang mengikuti. Ya penyembuhan, ya pengobatan, ya yang jahat, yang nggak baik juga boleh. Kalau sekiranya orang itu mengikuti kami nantinya, ya nggak apa-apa. Menyakiti orang sedikit-sedikit nggak apa-apa dulu. Itu ajaran kami. Nah, ini udah mungkin cukup. Maksudnya ini saya minta untuk pesan-kesan sampean untuk para pengamal-pengamal yang masih melakukan ketauhidan ini, yang masih mempertahankan. Kasihan. Ini bagaimana? Kasihan. Dan kasih untuk penjelasannya dia harusnya bagaimana dan seperti apa. Saya minta maaf sedulur-sedulurku yang paling saya kasih. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu. Tolong cari jalan pulang. Kembali lagi ke asal penciptaan kalian. Bukan roh jiwa kalian yang menyembah dan berbakti, tapi raga kalian juga harus mengikuti Ibu Pertiwi, Bopo Bumi, Ibu Bumi, Bopo Angkoso. Aduh, tolong. Nanti kembali cari jalan pulang, jalan ke penciptaan yang sempurna ini. Biar keluarnya juga nanti sempurna. Jangan keluar dari jadi binatang. Jangan. Pokoknya pulang. Yang meyakini. Yang sudah meyakini, ya itu keyakinannya seperti itu. Mereka bisa pergi pulang ke sana tanpa melakukan penyembahan secara jasad. Itu kami juga dulu cari jalan pulang seperti kalian. Nah, ini jalannya sekarang seperti ini. Sudah ada pengetahuannya di sini. Tolong cari saya di sini. Bukan yang ini saja. Tolong. Yang masih punya kafruh tersembunyi, tolong. Pulang ke sini. Asal usulnya kalian ini seperti ini. Ngaten mawon nggih, Mas. Nggih. Ngendi kok basa Melayu kula kangelan. Nggih, menapa pun. Kecetak-celetok. Nggih, sami-sami nak. Menawi kawruh kejawen niku kathah Mas wernine rumiyin kula. Terus cabang-cabang sedaya. Tapi intine sami. Gayuh kaluhuran sejati. Baik, jadilah. Menika nek sing enten tiang ngamalaken ajarane Siti Jenar niku nggih, Pak? Nggih mboten napa-napa. Niku sae. Namung kedah wonten dasar ilmu ingkang mumpuni. Cekap mana, cekap ati amargi ajaranipun Kanjeng Syekh niku ajaran ingkang sakalangkung inggil jero menawi kados jenengan saged niki kathah sing boten saged paham kadah pemahaman singkat sepripun. Terus makrifatullah niku ajaran rohaniah Mas. Menawi nampung ditampi tiang-tiang ingkang boten wonten dasar pemahaman rohaniah ingkang sae sing cekap syariat hakikat cekap nggih mengke nglantur makrifatipun boten makrifatullah ning makrifatul iblis niku niku Kanjeng Syekh niku nangis sumerep tiang-tiang Jawi sak menika. Ajaranipun niku sae rumiyin. Namung kok
dipleset-plesetaken sak menika kata ingkang sami ngiwa. Padahal niku ajaran saking Kanjeng Syekh. Kula kok bareng ngendika kados ngaten nggih. Menapa? Nggih pun. Nggih. Kawula pamit rumiyin. Nggih. Kula langsung wangsul wonten tugas. Nggih. Kan manggen rogo anyar. Nggih. Nggih pareng nggih Nak. Matur nuwun sanget niki Nak. Nggih sami-sami monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, seperti itu teman ya. Kasih tentang kemarifatan yang merajalela di saat ini, yang digonggongkan para ahli spiritual. Kalau menurut penuturan Resi tadi kan banyak tipuan-tipuan yang terjadi jika kita melakukan kemarifatan atau ketauhidan. Untuk di zaman saat ini setelah risalah Rasulullah datang itu kosong tanpa adanya guru yang mengajarkan. Harus ada guru yang mengajarkan biar kita mengenal kemarifatan tersebut. Jadi guru bukan sembarang guru juga dilihat dari siapa gurunya, itu kan. Beliau menyalahi syariat tidak. Kalau sesuatu yang menyalahi syariat, ya kembalinya ke tauhid yang zaman dahulu tanpa mengandalkan syariat yang saat ini dijalankan. Gitu. Kalau menurut penuturan tadi, kalau syariatnya tidak dibawa atau risalah-risalah Rasulullah itu tidak diterapkan dalam kita bermeditasi, ya corano ketipu dan mengalami hal-hal spiritual yang wow pun bisa jadi masalah nanti ke depannya. Masalahnya apa ya? Banyak gitu. Yang datang ke sini juga akeh Pak ini ya. Banyak yang datang berkonsultasi mengeluhkan dulu pernah mempelajari hal-hal seperti itu. Hakikatan tapi ternyata menjadi melenceng karena menghilangkan syariat. Jadi syariat tidak penting. Syariat tidak penting. Yang Jadi penting hatinya. Kepemahaman tentang ma'rifat ini kajiannya itu bukan kajian secara dohiriyah atau ngaji gini, bukan, tapi rasa yang udah dilalui oleh yang mengalami, dan beliau yang mengalami pun tidak meninggalkan syariatnya. Paham tuh ya? Kenapa ini ya? Iya, seperti itu. Ada syariat tertentu nanti mendapatkan sebuah hakikat, ma'rifatnya menyusul. Jadi syarat syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau ingin penjelasan lebih detail lagi bisa datang ke sini nanti jelasno karo Pak Win ya. Ngono wae wis. Jadi semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari konten kita hari ini. Tetap jadi penonton yang bijak ya kawan semuanya. Tetap jadi penonton yang bijak. Jika ada salah kata dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.